Hai Universe, are you fucking still alive? Jika iya, akan saya berikan dorongan berupa hormon adrenalin agar Anda lebih brutal dalam menjalani hidup yang menyebalkan ini. Kali ini, EView akan merecap sebuah film bergenre fantasy adventure. Ini merupakan film remake yang tak jauh berbeda dari pendahulunya, yaitu Conan the Barbarian, yang dirilis pada tahun 2011, karya sutradara Marcus Nispel, dan dibintangi oleh Jason Momoa, Ron Perlman, Stephen Lang, dan aktor brutal lainnya. Film ini mengisahkan seorang anak yang harus menyaksikan ayahnya dibantai. Lantas ia pun mengembara ke seluruh dunia untuk membalaskan dendamnya yang masih membara. Seperti apa kebrutalan kisahnya? Mari saya ceritakan. Pada zaman dahulu kala, ketika Atlantis belum lama tenggelam, terjadi sebuah pembantaian besar-besaran oleh bangsa Acheron, sebuah bangsa terkuat pada zaman itu. Mereka tak tertandingi dan tak terkalahkan dengan dekingan seorang penyihir di belakang mereka. Bangsa Acheron terkenal sangat hobi menginvasi dan menjajah suku-suku lainnya untuk menjarah para perawan di sana. Namun tatkala Acheron terdengar sangat overpower hingga dunia pun takut dan bertekuk lutut kepadanya, ada sebuah suku yang berani menentang dan menggoyah kedikdayaan Acheron. Mereka adalah bangsa Cimmeria, atau yang lebih dikenal dengan suku Barbarian, yang sangat kondang dengan kebrutalannya, melebihi bangsa Viking maupun Sparta. Para Barbarian berhasil menghancurkan topeng sihir Panglima Acheron yang membuat kerajaan Acheron runtuh dan jatuh seketika. Kemudian setiap suku mengambil satu pecahan topeng itu untuk disembunyikan di dalam sempak mereka, agar tak ada lagi manusia yang bisa menggabungkannya, karena berpotensi membangkitkan kembali sang penyihir The Antichrist yang bisa membuat kerusakan di mana-mana. Namun ada sebuah ramalan di mana akan ada seorang pria yang berhasil menyatukannya kembali, dan ia akan memerintah dunia dan menjadikan kripto sebagai world currency. Born of battle. Ramalan itu bukan sebuah kebulsitan belaka, karena saat ini benar-benar terjadi. Bangsa Acheron kembali membantai suku-suku lainnya untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka. Di tengah ganasnya peperangan, tampak seorang bumil yang dalam keadaan sekarat. Ia pun meminta sang suami untuk membredel perutnya dan mengeluarkan bayinya, dengan harapan sang bayi tak ikut mati bersamanya. Sang suami menurutinya dan mengeluarkan bayi itu, yang kemudian diberi nama Conan. Walaupun terlahir prematur, Conan tumbuh sehat walafiat seperti anak-anak pada umumnya. Conan begitu bersemangat untuk mengikuti seleksi menjadi prajurit Cimmeria. Para peserta memasukkan satu butir telur puyuh ke mulut mereka masing-masing. Kemudian peserta akan lari maraton, dan siapa yang mencapai finish dengan telur yang tidak pecah, maka ia dinyatakan lulus. Boy, what are you waiting for? Mereka saling menjatuhkan satu sama lain untuk membuat telur temannya pecah dan terdiskualifikasi. Namun di tengah-tengah maraton berlangsung, ada sekelompok suku dari klan lain yang memasuki wilayah Cimmeria. Melihat hal itu, anak-anak lainnya langsung berbalik arah dan lari terpongkeng-pongkeng ketakutan. Tetapi tidak dengan Conan. Ia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebrutalan dan percaya bahwa mundur hanyalah untuk seorang pengecut. Ia pun dengan berani terus maju menerjang, dan kita akan dibuat takjub dengan kebrutalan Conan kecil. Mereka bukan hanya dibuat benjol, tetapi dibantai oleh anak dengan darah seorang barbarian yang mengalir di dalam syaraf nadinya. Conan dengan brutalnya membantai mereka semua. Ia pun kembali sembari menenteng kepala para penyusup, yang seketika membuat para warga terbelalak dan membuat sang ayah takjub dan bangga. Ayah Conan yang merasa putranya sangat terobsesi dengan dunia pembantaian, ia pun mengajak Conan untuk menempa sebuah pedang. Time to forge a blade. Dengan proses pembuatan yang begitu rumit, terciptalah pedang Cimmeria yang terkenal panjang, kuat, tahan lama, dan tentunya sangat tajam. Conan yang begitu bahagia dengan pedang barunya terus berlatih menghunuskan pedangnya ke sana kemari untuk melatih insting kebrutalannya. Namun tiba-tiba beberapa peloton suku lain muncul dan akan menggempur tempat tinggalnya.
Mereka adalah pasukan gabungan yang telah bersekutu dengan bangsa Acheron. Sebuah warga dibantai dan ayah Conan sebagai kepala suku diinterogasi untuk diminta mengembalikan pecahan topeng yang disimpan oleh leluhur barbarian. Dan mari saya perkenalkan dengan sang raja Acheron, yaitu Halar Zim. Ia sudah hampir melengkapi puzzle topengnya dan hanya butuh satu potongan lagi yang disimpan oleh barbarian. Give it to me now. Namun tiba-tiba Conan muncul untuk mencoba menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi usahanya tak berbuah papaya alias sia-sia. Dan kini mereka berdua bernasib sama. Ayah Conan diborgol dan di atasnya diberi cairan logam yang mendidih. Apabila ayah Conan berlutut, maka cairan logam itu akan mengguyur dirinya yang bisa membuatnya awet muda. Zim membawa serta putrinya, yaitu Mary, yang juga mempunyai bakat sihir. Mary dengan kekuatan sihirnya mampu menemukan potongan topeng itu, walaupun sudah disembunyikan di dalam berangkas FBI. Kemudian Zim menyatukannya, dan kini topeng telah siap. Hanya tinggal mencari darah suci perawan untuk dikorbankan, sehingga Zim bisa membangkitkan kembali istrinya yang tentu saja seorang penyihir. Dengan ini, Halar Zim bisa menguasai dunia tanpa harus membangkrutkan negara-negara dengan hutang. Ayah Conan yang tak ingin melihat putranya tersiksa karena terus memegangi rantai panas bersuhu 120 derajat, ia pun dengan terpaksa menarik rantainya, yang seketika membuatnya awet muda. Kini Conan dengan dendam di dalam dadanya yang membara, bersumpah untuk membunuh Halar Zim dan para buzzernya. Tak singkat cerita, Conan telah tumbuh dewasa dengan jembut yang mulai terukir. Ia tumbuh menjadi pemuda perkasa dengan dendam yang masih membara. Conan telah mengarungi samudra sampai ke ujung dunia dalam ambisinya mencari Halar Zim. Ia kini memiliki seorang sahabat bernama Warmut, dan bersama Warmut mereka akan membebaskan praktik perbudakan karena selalu mengamalkan ajarannya Abraham Lincoln di setiap wilayah yang mereka lewati. Mereka membantai para mandor-mandor budak untuk membebaskan para budak dengan cuma-cuma. Sebagai rasa terima kasih mereka, puluhan perawan di sana siap untuk digempur Conan dan Warmut. Mereka berkumpul di warteg Mesantia, berpesta minum dan berpesta seks, menikmati dunia dengan cara mereka. Namun di tengah-tengah keasikan dan kekhidmatan mereka, tiba-tiba datanglah si Congor Buntung yang dulu hidungnya ditebas oleh Conan. Mereka datang ke sana untuk menangkap seorang maling bernama Milasan. Namun Conan melihat itu sebagai peluang kesempatan untuk bisa menggali informasi tentang keberadaan Halar Zim saat ini. They'll be happy to take us both to prison if you don't let go. Conan lalu menyerang anak buah si Congor dan menyerahkan dirinya secara cuma-cuma. Conan dan San kemudian dibawa ke proyek tambang batu bara milik ketua Partai Perindo untuk dipenjara bersama para budak lainnya. Salah satu mandor dengan congkaknya berlagak seolah dirinya adalah dewa di depan orang terbarbar di muka bumi. Conan lalu memberikan pelajaran olahraga kepada mereka semua. Where is the captain of the guard? Si Congor yang sedang menyiksa Sam tiba-tiba didatangi Conan. Conan kembali membantai semua penjaga di sana dengan brutalnya. Kemudian menginterogasi Congor sembari menyiksanya. Who are you? I'm the one who made you pretty. Si Congor lalu memberitahu keberadaan Zim yang kini tengah mencari keberadaan perawan berdarah suci untuk dijadikan tumbal guna mengisi kekuatan topengnya dan membangkitkan kembali istrinya. Setelah Congor memberinya informasi, Conan kemudian memaksa Congor untuk menelan sebuah kunci. Itu adalah kunci untuk membuka borgol para budak. The key to your freedom sits in your captain's gut. Congor pun harus berakhir dengan perutnya yang diberedel oleh para budak yang ingin bebas. Di sisi lain, para perawan suci di biara Saipur sedang kegirangan karena Zim sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Namun sang pendeta dengan tenangnya ngudut di tengah-tengah para perawan sembari menerawang masa depan dan mengatakan bahwa akan datang seorang pejuang yang akan menyelamatkan si darah suci yang asli. Karena dari belasan ukhti di sana hanya satu yang memiliki darah suci dan tentunya dengan momok yang berbulu lebat.
Dan benar saja, Halar Zim dan pasukannya dalam perjalanan menuju ke sana. Tak tanggung-tanggung yang mereka bawa adalah kapal. Memanglah Zim ini sangat jenius dan out of the box. Blood is close. I can taste her in the air. Conan juga dalam perjalanan ke Saipur, siap untuk membantai Zim dan menyelamatkan perawan suci. Zim dengan barbarnya langsung mendobrak biara Saipur, dan ternyata inilah fungsi dari kapalnya yang sejauh ini diseret-seret. Tamara sebagai darah suci yang asli langsung diamankan ke Gunung Hairisanea. Conan yang sembari tadi mengintai mengira kereta kuda dengan logo Acheron membawa Zim di dalamnya. Ia pun langsung menggerebek kereta kuda itu, namun alangkah terbelalaknya Conan karena di dalamnya bukanlah Zim. Ia pun langsung membantai semua pasukan Zim di sana. Namun si Gondes berhasil lolos dari Conan, dan Conan membawa Tamara ikut bersamanya. Di sisi lain, Mary sedang mencoba mendeteksi satu persatu perawan biara untuk menemukan sang darah suci. Namun si darah suci tak ada di sana. Zim yang kesal dan merasa telah ditipu, ia pun membunuh si pendeta dengan kejamnya. Gondes berhasil ditangkap oleh Conan untuk dijadikannya sandera dan menyeretnya untuk menunjukkan lokasi Zim. Sesampainya di lokasi, Conan menyumpel mulut Gondes dengan cawat lalu melontarkannya ke kapal Zim. Mary mengambil secarik cawat yang tersumpel di mulut Gondes dan membaca pesan dari Conan. Isi dari pesan itu, Conan yang meminta Zim untuk menemui dirinya. Zim pun datang menemui Conan. Ia kemudian membayarnya dengan sekarung emas. Tetapi tentu saja harga yang diminta Conan tidaklah semurah itu, karena Conan meminta bayaran kepala Halar Zim. Mendengar itu, Mary langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya. Ia membangkitkan pasukan dari debu. Conan tak sedikit pun kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya Zim pun turun tangan. Zim menggunakan double sword-nya yang dengan mudah membantai Conan. Tamara yang melihat Conan dalam bahaya segera meledakkan tong minyak di sana, dan mereka langsung menyemplung ke laut dengan kapal Warmut yang sudah siap siaga. Ketika di atas kapal, mulailah tumbuh benih-benih kesangean antara Conan dan Tamara. Warmut kemudian berlabuh entah di pulau mana. Namun kesangean yang belum diakhiri dengan pengencrotan tak bisa dikatakan sebagai cinta. Si bispak Tamara dengan girangnya segera menyusul Conan untuk melepaskan status keperawanannya. Mereka pun bergulat dengan brutalnya di atas batu sebagai kasurnya. Conan ternyata bukan hanya ahli membuat lawan-lawannya menggigil ketakutan, namun juga bisa membuat Tamara meronta-ronta dengan pedangnya. Setelah puas bergenjotan, Tamara dengan hatinya yang berbunga-bunga berniat kembali ke kapal. Namun di tengah-tengah perjalanan ia diculik oleh Zim untuk dibawa ke istananya di Horkalba dan akan langsung dikorbankan guna membangkitkan sang penyihir. Conan kemudian mendatangi kota Argalon, kotanya para maling, untuk meminta bantuan kepada Elasan agar memasukkannya ke Horkalba. San dengan segudang jam terbangnya di dunia permalingan dengan mudahnya membuka pintu dan mengetahui lorong-lorong di sana. Mary mencoba menceramahi Tamara tentang pedang Cimmeria yang terkenal sangat kuat. Tentu saja Tamara lebih paham karena ia baru saja ditusuk dengan pedang itu, bahkan menghujam sampai ke G-spotnya yang membuat seisi gua banjir cairan. Conan dan San terus menelusuri ke lorong-lorong goa dan sampailah mereka di penjara bawah tanah yang berisi para tahanan untuk dijadikan sarapan Kraken, yaitu monster gurita raksasa dalam mitologi Nordik. Conan tanpa assalamualaikum langsung membantai para penjaga di sana. Sen yang takut dicerna oleh Kraken berkali-kali menjerit seperti seorang banshee.
Scream like a woman. Tamara dibawa ke Gua Tengkorak untuk segera dijadikan tumbal. Di sini Conan berpisah dengan San yang telah melunasi hutang budinya. Zim merobek dada Tamara untuk diambil darah sucinya. Dan seketika topeng itu pun menggeliat bergerak-gerak dan mengeras di wajah Zim. Namun Conan datang di saat yang tepat sebelum Zim kembali membangkitkan istrinya. Mereka baku hantam di sana yang membuat mimbar ritual roboh dan Tamara jatuh ke jurang. Zim dan Conan terus pedang-pedangan yang tak peduli di mana mereka. Tamara berusaha bersembunyi dari kejaran Mary. Mary yang bisa mengendus bau momok Tamara dengan mudahnya menemukannya. Namun lagi-lagi Conan datang di saat yang tepat karena ia lebih tajam dalam mengendus momoknya Tamara. Conan kembali baku hantam dengan Zim, namun bangunan di sana seketika ambruk dan mereka pun lari menyelamatkan diri. Tetapi di tengah-tengah pelarian, Tamara terperosok ke jembatan yang membuatnya bergelantungan seperti jembut. Conan dengan segenap power kesangean terus memegangi rantai yang membelenggu Tamara agar tak langsung jatuh ke jurang. Dejavu. Conan yang kembali memegangi rantai untuk menyelamatkan nyawa seseorang, persis seperti di awal film. Zim kembali muncul dan langsung komat kamit mengucapkan mantra untuk membangkitkan istrinya. Selagi Tamara bergelantungan di jurang, Zim juga mencoba memanipulasi pikiran Conan untuk membuat Conan semakin murka. Ia pun langsung mencongkel lantai jembatan yang membuat Zim bisa bersatu kembali dengan istrinya di neraka. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil, jangan pernah sekalipun memiliki niat untuk membangkitkan Al-Masih atau Sang Mesayah akan langsung turun ke bumi dan seketika kiamat pun terjadi. Semoga asupan hormon kebrutalan Anda terpenuhi hari ini. Jika masih belum, tontonlah video saya yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.